السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam masjid yang penuh berkah ini, insyaallah taala. Salawat dan salam semoga dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kita Abu Salma wa syafa'allah an kulli da'in yusibuhu syifaan ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau yang telah memberikan kesempatan kepada saya di majelis ini bertemu dengan antum semua. Kemudian juga para ustaz yang ada di sini yang selalu mendidik dan menambah ilmu kita di majelis yang penuh berkah ini. Pagi ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah hadis dengan temanya yaitu nikmat persendian. Yaitu hadis, kalau kita dari hadis Arba'in yang kita sudah hafal, yaitu hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Setiap persendian dari manusia ini wajib atas manusia itu sedekah. Yani setiap kita ini wajib bersedekah atas persendian yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah nikmat. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap hari, setiap matahari terbit,
Lalu dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Bersikap adil di antara dua orang adalah sedekah. Di sini yang seperti kita islah dan terbaik, mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu pahalanya sangat mulia, pahala yang besar. Dan kita selesaikan bersikap adil kita, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi. Engkau membantu seseorang di kendaraannya. Dahulu kendaraan yang ada adalah hewan, onta, kuda, keledai. Kita bantu dia untuk naik. Kata Nabi, fatahmiluhu alaiha, engkau bantu dia, angkat ke atas. Au tarfa'u lahu alaiha mata'ah, engkau naikkan barang yang dia miliki atas kendaraan itu, adalah sedekah. Ada orang yang kalau sekarang pakai mobil, motor, ada barang yang mau diangkat kita bantu. Itu adalah nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Menyingkirkan yang mengganggu dari jalan, itu adalah sedekah. Arti dari sulama ya adalah persendian, bertemunya tulang dengan tulang. Maka setiap anak Adam harus bersedekah atas setiap persendian yang dia miliki. Berapa persendiannya ini? Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuliqa ibnu Adam ala 60 wa 300 mafsalin. Anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. Ya, 360 persendian. Kalau kita sedekah setiap persendian 1000, berapa yang harus kita keluarkan setiap hari? 360. 360 bisa enggak kita bersedekah? Tekor. Ya. Gaji harian ada yang 100.000, ada yang 100.050, ya, 150.000. Nggak ada yang sampai 360, nggak ada. Ya, tekor jadinya. Kalau 1000 aja satu persendian setiap hari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Faman dzakarallaha." Siapa yang berzikir kepada Allah,
wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha. Orang yang berzikir, memuji Allah dan bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa sabbahallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Wa azala hajaran an tariqil muslimin, dia singkirkan batu dari jalan manusia, jauh kaum muslimin. Ini biasanya kalau di sini jalannya lurus-lurus saja, nggak terlalu. Kalau di Padang mau ke Solo itu tanjakan. Ya. Biasanya batu itu dijadikan sebagai apa? Jadi ganja. Jadi kalau di Padang itu ganja taruh di bawah roda ya. Supaya jangan mundur ke belakang, taruhlah batu. Mobil jalan, batu tinggal di jalan. Ya, itu sangat mengganggu. Lalu ada orang yang datang belakangan, setelah itu apa? Biasanya apa yang kita lakukan? Nyingkir. Ya. Ah, ini ada kesempatan pahala nih gitu. Batunya kita taruh tepi jalan. Au azala syaukatan, ada duri, lalu dia singkirkan. Au azala azman, atau ada tulang, ya, lalu disingkirkan. Wa au amar bima'rufin au naha an munkarin, atau dia mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Adada tilka sittin wa 300 sulama, sejumlah 360 persendian. Baik dia bertasbih dia 360, bertahmid dia 360, atau yang lainnya. Ini beragam, tidak mesti semuanya, tapi setiap perbuatan itu adalah sedekah. Dan dia lakukan selama satu hari itu 360. Amsa min yaumihi, dari pagi dia lakukan sampai ketika dia masuk pada sore hari. Waqad zahzaha nafsahu 'anil nar. Allahu akbar. Kalau itu yang dilakukannya sampai sore hari, maka dia sore hari dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Juga dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Buraidah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil insani 360 mafsalah. Pada diri manusia ada 360 persendian. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin minhu bisadaqatin. Maka wajib atas manusia ini bersedekah atas setiap persendian dengan sebuah sedekah. Tanda apa ini? Tanda syukur. Bersyukur kita atas persendian. Kita bisa membengkokkan ini karena ini persendian. Ya, la qadarallah, enggak bisa dikatuk gini. Mungkin orang mau operasinya belum tentu sekali operasi berhasil mengeluarkan uang sekian. Kita bisa berjalan dengan baik karena persendian lutut kita. Kita bisa tidur dengan baik karena persendian pinggang kita. Coba kalau seandainya enggak baik, tidur gini susah, jalan pincang, ya. Semua persendian kita Allah Subhanahu wa taala berikan dengan nyaman. Itu nikmat. Jadi persendian itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan hendaklah kita imbangi dengan syukur. Bentuk syukurnya adalah kita bersedekah atas setiap persendian tadi. Ya. Kalau uang
nggak cukup uang kita. Ya, 360 kali 30 berapa per bulan itu? Ya, lebih dari 10 juta. Itu sedekah aja. Pendapatan kita jauh di bawah dari itu. Tekor terus. Tapi tidak dinilai dengan harta. Tapi amalan. Ya. Sahabat mengatakan, qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah? Siapa yang mampu untuk itu ya Rasulullah? Wahai Nabi Allah. Ya, 360 persendian wajib disedekahkan dengan sebuah sedekah. Siapa yang mampu? Lalu Nabi mengatakan, an-nakha'a atau an-nukha'a fil masjid tadfinuha. Ada dahak ingus di masjid, lalu Anda timbun, Anda kuburkan. Jadi maksudnya gimana? Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu dosa. Wa kaffaratuhu dafnuha. Cara menembus dosa itu adalah dengan menimbunnya. Dahulu enggak ada karpet, tidak ada keramik. Dulu masjid ini pasir atau tanah kering. Ya. Turab itu tanah kering. Kalau tanah basah namanya tin. Ya. Jadi ada yang meludah dia timbun gitu. Ada ludah atau dahak atau apa ditimbun. Itu nilainya sedekah. Ya. Subhanallah. Jangan anggap kawan-kawan yang bertugas menjadi yang bekerja di membersihkan masjid, jangan anggap remeh. Subhanallah, mungkin pahalanya lebih besar daripada kita. Dia membersihkan masjid jika dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kalau habis pengajian di satu masjid, ya, itu banyak petugas setelah itu. Sampah yang bertebaran, apalagi bawa anak, habis sisa makanan, dibersihkan oleh petugas masjid, yaitu pahala bagi petugas masjid. Wa syai' tunahihi 'anit tariq. Sesuatu engkau singkirkan dari jalan, itu juga nilainya sedekah. Fa illam tajid, jika kamu tidak mampu, ini enggak bisa, itu tidak ada, kebetulan enggak tinggal di masjid, ya. Lalu bagaimana? Fa raka'atad duha, 2 rakaat duha tujzi'uka. 2 rakaat duha yang kita lakukan itu sudah melunasi kewajiban bersedekahnya seseorang atas nikmat persendian. Ini salah satu keutamaan salat duha. Kenapa? Karena di antara bentuk dari syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, mempergunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Ketika seorang sholat, semua persendiannya bergerak. Berdiri,
Kalau enggak dengan persendian enggak bisa dia berdiri. Ruku, i'tidal, sujud, duduk. Pergerakan itu semuanya adalah dalam rangka tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begini ya dari sekarang jangan lupa salat 2 rakaat duha. Ini adalah salah satu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Dari 3 wasiat yang diingatkannya. Dalam hadis yang lain, Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda dari Abi Musa, Anna Nabi SAW qala ala kulli muslimin sadaqah. Setiap atau wajib atas setiap muslim sedekah. Fa illam yajid, apabila dia tidak dapatkan yang bisa dia sedekahkan, falyamal biyadihi, hendaklah dia bekerja dengan tangannya, ya, fa yanfa'u nafsahu, sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaq, yakni dia bekerja, setelah dia bekerja dapat income, dia bersedekah. Qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al, jika dia tidak mampu atau dia belum kerjakan, qal yu'inu dzal hajatil malhuf, dia bantu orang yang membutuhkan. Ya, ada yang kayak tadi hadis yang pertama, tu'inu rajula fi dabatihi, engkau bantu seorang di atas di kendaraannya, angkat dia ke kendaraan atau mengangkat, bantu dia untuk masuk naikkan, atau kebutuhan yang lain kita bantu. Qalu fa illam yaf'al, kalau dia tidak mau bantu atau tidak dia lakukan itu, qal falya'mur bil khairi au qal bil ma'ruf, hendaklah dia memerintahkan akan kebaikan. Lalu sahabat bertanya lagi, qalu fa illam yaf'al, kalau dia tidak lakukan itu juga, tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak bantu orang, sangat pasif gitu ya. Lalu qal falyumsik anisyar fa innahu lahu sadaqah. Allahu akbar. Ya. Jangan dia bikin keburukan. Tahan dirinya dari keburukan. Maka dengan menahan dirinya dari keburukan itu sudah sedekah. Kenapa? Karena persendiannya tidak dia lakukan untuk maksiat kepada Allah. Dia tahan dirinya, tidak berbuat maksiat, tidak buat keburukan, maka itu sudah dinilai sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hadis ini. Kalau ini kita lakukan semuanya, Masya Allah, ya, indahnya. Setiap kita memandang adalah memandang pahala. Oh, ini kesempatan pahala. Ya, bukan kesempatan uang, tapi ini kesempatan pahala. Ada orang yang perlu bantu, dia bantu. Ada orang yang susah menyeberang jalan, dia bantu. Itu kebutuhan, dapat nilai sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis yang telah kita sebutkan di atas dan beberapa hadis yang pendukungnya, bahwa susunan, ya, tulang-tulang dan persendian merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada hambanya.
Ya, ini adalah nikmat yang paling besar. Maka setiap tulang itu membutuhkan sedekah, di mana anak Adam bersedekah dengannya. Agar apa? Liyakuna dzalika syukran li hadhihi ni'mah. Agar itu adalah bentuk tanda syukur kita atas nikmat tersebut. Syukur, apa arti syukur? Syukur artinya adalah irfan bi ihsan. Mengakui kebaikan, itu namanya syukur. Kalau bahasa Indonesianya apa? Berterima kasih. Ketika kita berterima kasih, kita mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Maka syukur itu ada 3. Yang pertama syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan lisan, banyak memuji Allah. Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Atau menyebut nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ucapkan. Dahulu saya tidak punya apa-apa. Sekarang sudah punya apa-apa. Sudah banyak. Dulu kita enggak punya apa-apa. Oh, alhamdulillah. Kita sebut itu tanda bentuk syukur kita. Ya, pengakuan kita atas nikmat yang Allah berikan. Begitu juga tanda syukur kita kepada orang lain. Kita sebut, Masya Allah, si fulan baik sekali. Dia melakukan begini terhadap saya, begini. Sangat baik sekali dia. Itu tanda syukur kita. Ya, mengakui kebaikan orang. Yang kedua dengan hati, meyakini bahwasanya itu adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jerih payah kita, bukan dari karena kita pakar, bukan gara-gara kita ilmu kita sudah sangat luar biasa. Bukankah Qarun dimasukkan ke dalam perut bumi, dia dan hartanya, disebabkan dia kufur, tidak mau tunduk kepada Allah. Dia katakan, inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini gara-gara ilmu saya akan pakar, misalnya. Pakar ekonomi, maka saya kaya. Enggak. Karena Allah memberimu nikmat, entah berapa pakar ekonomi, dia adalah orang yang miskin kalau Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Lalu yang ketiga, mempergunakan nikmat tersebut dalam mencari keridhaan Allah, mempergunakan untuk taat kepada Allah. Maka itu ketika 2 rakaat tadi, 2 rakaat duha yang kita lakukan, itu sudah mencukupi kewajiban untuk mensyukuri nikmat 360 persendian. Syukur ada 2 tingkatan. Syukur yang pertama adalah syukur yang wajib. Mana syukur yang wajib? Yaitu dengan menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Maka ini mau tak mau harus dilakukan. Ya. Maka ini sebenarnya sudah cukup. Dalam mensyukuri nikmat ini sudah cukup. Dengan cara menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Makanya tadi disebutkan bahwa falyumsik anis syarr
dia tahan dirinya dari keburukan, itu sudah cukup sebagai sedekah, sebagai tanda syukur dia atas nikmat persendian 360 persendian. Tingkatan yang kedua adalah syukur mustahab. Syukur yang dianjurkan, atau ini adalah tambahan nih. Tadi syukur wajib itu adalah syukur minimal. Kalau ini mustahab, ini ada tambahan. Yaitu di samping seorang hamba melaksanakan, menunaikan hamba setelah menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia melaksanakan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunat, nawafil ta'at, ketaatan-ketaatan dan ketaatan yang lebih. Ini adalah derajat orang yang lebih lagi ke depan. Sabiqin al-muqarrabin, orang yang terdahulu ke depan. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mengerjakan solat malam sampai kaki beliau bengkak. Ketika ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukan itu, sementara dia sudah dihapus atau diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang, Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakur. Aku pengen menjadi hamba yang bersyukur. Syukur mana yang dimaksud di sini? Ada syukur yang tambah nih lagi nih. Ya, syukur wajib yaitu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini adalah syukur tambahan yang lebih lagi ke depan, yaitu mengamalkan ketaatan-ketaatan sunat. Wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunat, sampai aku mencintainya. Ya, jadi kecintaan Allah akan dapat kita raih apabila kita mengamalkan amal-amalan sunat. Ya, melalaikan amalan-amalan wajib. Ada orang dia selalu menjaga sholat malamnya dengan cara sholat isyanya diundur sampai jam 2. Ya, ini orang yang keliru. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang wajib. وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan. Cara pendekatan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah menjalankan yang telah diwajibkan oleh Allah. Lalu setelah itu baru datang amalan sunat untuk menambah. Sehingga kita sampai derajat yang lebih baik. Jadi amalan sunat baru bisa menambah kecintaan Allah kepada kita apabila amalan sunat itu adalah tambahan dari amalan wajib yang telah kita lakukan. Yang wajib-wajib kita lakukan, yang haram-haram kita tinggalkan, lalu kita tambah lagi dengan amalan nawafil. Maka disitulah Nabi SAW mengatakan afala akuna abdan syukura. Maka kita lihat jenis-jenis yang disebut oleh Nabi tadi. Beberapa hadis yang kita sebutkan. Ya. Adalah itu jenis-jenis sedekah.
Di antaranya apa yang bisa mendatangkan manfaatnya kepada dua objek, untuk dirinya dan untuk orang lain. Ada yang untuk dirinya sendiri. Ya, seperti mendamaikan orang. Perbuatan yang dilakukan, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Kalimat thayyibah, perkataan yang baik, ya, manfaatnya kepada orang juga, orang lain juga, untuk dia dan orang lain. Menghilangkan, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari jalan, manfaatnya untuk dia dan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar, begitu juga. Di antaranya ada yang pemanfaatannya atau manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak kepada yang lain. Ya. Di antaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semuanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian begitu juga berjalan menuju ke sholat, ya, sholat 2 rakaat duha, di mana sholat 2 rakaat duha itu menggantikan itu semuanya, ya, karena di dalam sholat terdapat pemanfaatan anggota tubuh kita di dalam ketaatan dan ibadah. Makanya Nabi SAW, rakaat duha tujzi'uk, 2 rakaat duha itu sudah, ya, melunasi kewajiban. Maka cukup dengan 2 rakaat duha telah mencukupkan kita atau telah membayar kewajiban kita untuk bersyukur nikmat persendian. Ya, nikmat persendian yang diwajibkan. Kalau kita lihat yang lain-lain itu hanya sebagian aja. Ya, sebagian dari anggota tubuh. Kalau sholat itu seluruh menggerakkan seluruh persendian kita. Sampai misalkan tasbih, kita bertasbih, itu mulut aja. Ya. Membantu orang itu gerakan tangan aja. Tapi kalau sholat, kita bertasbih, kita membaca, berzikir, kita bergerak. Semuanya tertunaikan. Kalau hanya dari satu sisi saja, ya zikir kita berzikir 360, ya, itu sudah mencukupi kewajiban kita bersedekah. Walaupun dari satu sisi, ya, dari satu sisi, yaitu sisi misalkan dari mulutnya aja, misalkan. Sudah 360 menjadikan kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mensyukuri itu, ya sorenya kita telah menjauhkan diri kita dari api neraka. Kemudian bersedekah. Bersedekah itu pada umumnya adalah mendatangkan manfaat kepada si pemilik dan yang lain. Ya. Nah, sedekah sekarang ada juga yang disebutkan tadi adalah di antara sedekah-sedekah yang hanya manfaatnya untuk orang yang bersedekah. Yaitu semacam seluruh bentuk zikir. Salat, zikir seperti bersalawat kepada Nabi, kemudian baca Al-Quran. Di antara juga adalah muhasabah diri. Muhasabah diri itu juga terhitung sebagai sedekah, ya. Muhasabah diri terhadap apa yang amalan yang sudah kita lakukan, menyesali, bertobat dari dosa-dosa, sedih atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, ya.
itu adalah bernilai sedekah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakur tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bertafakur dalam urusan-urusan akhirat, ya. Itu juga adalah bagian dari bentuk sedekah, ya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya bahwasanya bertafakur tadi tentang akhirat, makhluk Allah dan seterusnya, itu adalah lebih afdal daripada bertafakur, lebih afdal daripada amal badani, ibadah gerakan. Ya. Diriwayatkan dari tabi'in, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Wal Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Dan perkataan Imam Ahmad juga ada menunjukkan hal yang demikian. Dan juga Ka'ab, dia mengatakan la'an abki min khasyatillah, aku menangis karena takut kepada Allah. Berarti takut ini muncul dari mana? Dari tafakkur. Ya. Ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwaznin dhahaba. Ya. Lebih saya cintai ketimbang saya bersedekah dengan emas. Kenapa? Kalau kita lihat, pertama Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara orang yang dinaungi di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang dia ingat Allah dalam kesendiriannya, berarti dia tafakkur, kemudian khasyah, takut, lantas dia menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah. Apa yang menyebabkan dia ini? Berarti dia melakukan beberapa perbuatan, muhasabah diri, muhasabah terhadap apa yang telah berlalu. Dilakukan itu, akhirnya dia menangis. Dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, sehingga dia merasa bahwa diri ini tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menangis, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya jauh lebih baik daripada, lebih dicintai katanya daripada bersedekah dengan sejumlah harta. Nah, ini adalah kalau kita lihat juga, ini yang terjadi berarti dia tidak akan berbuat kejahatan. Maka kalau kita lihat juga tadi hadis Nabi SAW mengatakan falyumsik anisyar fadzalika ya lahu fatakunu lahu sadaqah. Itu adalah sedekah baginya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mensyukuri persendian. Diberikan nikmat persendian ini, ya. Kita masih bisa kita pergunakan berjalan kaki ke tempat, ke masjid, menghadiri majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang besar, ya. Maka cara kita mensyukuri salah satu adalah salat duha. Ya, jangan lupa salat duha, mulai dari hilangnya waktu dilarang salat setelah terbit matahari, yaitu kurang lebih 1 penggal, 1 tombak dari ufuk timur. Kurang lebih 15 menit dari tenggelamnya matahari, dari terbitnya matahari. Ya, dari terbitnya matahari. Itu waktu duha. Ya, apapun ada yang dimaksudkan dengan salat isyraq,
atau sholat syuruk, ya. Bukan pada saat bunyinya alarm terbitnya matahari, itu adalah saat dilarangnya sholat. Ya, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Pada saat terbit matahari sampai matahari itu naik seberapa? 1 penggalan. Maka itulah waktu mulainya kita mengerjakan sholat setelah terbitnya matahari. Itu adalah waktu sholat duha. Dan kalau seandainya seorang tidak mau sholat duha waktu itu, tapi dia sholat sunat aja karena dia sudah berzikir sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, ya, man shalla al-fajr fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk, ya, thumma yaqudu wa yadhkurullah hatta tatul asyams. Dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'atain. Kemudian setelah terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, maka nilainya sama dengan pahala apa? Pahala haji dan umrah. Sempurna. Nah, jadi kalau kita lihat itu setelah hilangnya waktu dilarangnya sholat. Kalau mau kita niatkan pada saat itu sholat duha, sudah cukup. Sudah merupakan awal sholat duha kita. Tapi kalau seandainya kita katakan, oh enggak, saya mau sholat 2 rakaat, lalu setelah itu nanti saya sholat duha waktu yang terbaik, yaitu ketika anak unta merasakan panasnya pasir yang dia tiduri. Ya, ini kurang lebih jam 10, jam 11. Ya, itu adalah sholatnya awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. 11, jam 10, 11, setengah 12 itu hari-hari waktu apa itu? Waktu kalau orang berdagang, waktu bagadimi. Ya, pelanggan sedang banyak datang. Kesibukan dunia yang semakin tinggi, pada saat itu dia tinggalkan dunianya, dia pergi kepada Allah, solat 2 rakaat, setelah itu dia kembali lagi. Ya, inilah solat awabin, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat manusia sibuk dengan dunianya, dia pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan solat 2 rakaat. Ya, nah kalau seandainya paginya sudah dia belum niatkan duha, nanti solat duha ya sudah. Atau dari pagi setelah sholat, sudah kajian, setelah terbit matahari, sudah hilang waktu yang dilarang, lalu dia niatkan sholat duha, cukup. Ya, sebagai tanda syukur dia untuk mensyukuri nikmat persendian. Atau kalau misalkan sebelum ke kantor dia sholat duha dulu, ya cukup. Ya. Jadi kesempatan sholat duha ini sangat besar. Bagi kita peluangnya ada, kemudian pahalanya sangat besar sekali. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Boleh langsung atau boleh kirim pakai WA. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, jika kamu mensyukuri nikmat Allah maka aku akan tambah. Jika kamu kufur, itu secara umum. Termasuk bagiannya adalah nikmat persendian. Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah pedih. Sebenarnya syukur itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Karena setiap kita mensyukuri, Allah tambah nikmat itu. Ya. Nikmat persendian, jika kita syukuri, Allah tambah nikmat itu. Kesehatannya akan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan persendiannya.
Ya. Wallahu ta'ala alam. Buya izin bertanya, waktu duha yang paling afdal kapan? Kapan tuh? Ya, jam 10, jam 11 itu yang paling afdal. Sampai kapan sholat duha berakhir? Sebelum zuhur, sebelum tergelincir, sebelum matahari di atas kepala. Ya. Baik, saya sarankan pakai WA ya supaya meja nggak penuh dengan kertas sobekan. Apa beda sholat syuruk dengan isyraq dengan sholat duha? Sholat duha kita sudah ketahui. Sholat yang dikerjakan waktu duha. Ya. Isyraq itu adalah sholat yang dari hadis tadi ada sebabnya. Dia sholat apa? Sholat berjamaah subuh, kemudian dia tetap di masjid, ya. Kemudian selama di masjid dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu, setelah hilang waktu dilarang, ya, dia mengerjakan sholat. Ada Ibnu Abbas dia mengatakan sholat isyraq namanya. Ya. Apa niatnya? Sholat dua rakaat aja. Sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah menggabungkan niat sholat syuruk dengan sholat duha? Boleh. Menggabungkan niat dalam ibadah selama level ibadah itu sama. Maksudnya sama-sama sunat. Kalau wajib nggak bisa digabungkan. Masing-masing. Ya. Wajib dengan sunat juga nggak bisa digabungkan. Yang asalkan sama-sama sunat. Lain. Manfaat pertanyaan melalui WA. Ya, pertama tidak menyibukkan panitia mengumpulkan kertas. Yang kedua, kalau di sini nanti pertanyaan masih melengket dengan tempat saya, kalau saya ada waktu tidak bisa dijawab waktu majelis, ada waktu yang lain saya akan coba untuk menjawabnya. Ya. Tapi kalau di sini ya sudah sayonara nih kalau ini nih. Ya. Tinggalin tugasnya untuk panitia. Kalau setelah sholat subuh kita ngobrol perkara dunia baru sholat, apakah diperbolehkan? Ya rugi kita. Ya boleh, tapi rugi. Kita di masjid, sebaik-baiknya kita berzikir. Agar nilai pahala tadi dapat. Nilai pahala tadi adalah kita dapatkan untuk haji dan umrah itu apabila kita sholat berjamaah, kemudian kita berzikir. Di antara zikir pagi, kemudian kita mungkin baca Al-Quran, atau kita belajar, ya, atau ada majlis ilmu. Lalu sampai terbit matahari. Kemudian kita sholat. Kalau kita membahas dunia, ya, saya katakan rugi kita, gitu. Kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Bagaimana sikap kita terhadap mudir yang mentahdir gurunya? Ada mudir mentahdir gurunya. Maksudnya gurunya siapa ini? Mudir kepala sekolah mentahdir guru-gurunya, atau mudir kepala sekolah mentahdir gurunya. Ini gurunya yang mana? Gurunya di bawah dia atau guru di atas dia? Yang pertama, jika mudir mentahdir guru-guru di bawah pengawasan dia, karena dia tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dia lakukan dalam sebuah sekolah, maka ini dia benar. Karena dia diberikan untuk mengendalikan dan mengatur sekolah itu. Tapi kalau mudir ini maksudnya adalah kepala sekolah, mentahdir gurunya di atas nih. Dari nggak tahu agama dia belajar dengan guru ini sampai dia tahu agama, sampai dia dinaikkan menjadi mudir. Yang menempatkan jadi mudir itu gurunya yang tadi.
ini adalah mudir yang tidak berterima kasih, tidak beradab. Ya, cobalah pelajari Tazkiyatus Sami. Di antara adab kita dengan guru adalah mengakui kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya, ini subhanallah ya, ini kayaknya kadang-kadang keberkahan ilmu itu hilang ketika kita tidak beradab dengan guru kita. Asy-Sya'bi dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar sebuah hadis dari seseorang, ya, kecuali aku adalah menjadi hamba untuk dia selama dia masih hidup. Begitu ulama-ulama dahulu mengakui kebaikan yang telah orang berikan kepada dirinya. Juga Sya'bi mengatakan, tidaklah aku mendengar sebuah hadis dari seseorang kecuali aku sering mendatanginya melebihi dari ilmu yang aku dapatkan darinya. Ini enggak. Sudah lama kasih ilmu oleh guru kita, ketika ketemu dengan guru kita, kita menjauh. Enggak pernah mendatangi rumah guru. Ya, datang dari jauh, datangi guru kita. Berterima kasih. Doakan dia. Ucapkan baginya barakallahu lak. Au barakallahu fik. Doakan. Dengan demikian ketika kita punya adab dengan guru kita, ya, disitulah keberkahan ilmu yang telah kita pelajari akan nampak. Tapi kalau seandainya, ya, di antara ulama juga para salaf dia berdoa, Allahumma astur, ya, Allahumma astur anni aib syaikhi, ya Allah tutup dari pandanganku aib guruku. Berdoa dia supaya dia tidak melihat aib gurunya. Manusia siapapun dia, guru kita adalah manusia. Kullu bina Adam khata'. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Termasuk guru kita juga pasti punya kesalahan. Tahu atau tidak tahu kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah tutupkan mata kita dari memandang aibnya. Untuk apa? Agar kita bisa menerima ilmu darinya. Tapi kalau seandainya murid mencari-cari kesalahan guru, akhirnya jatuhlah pandangan dia terhadap guru, sudah nggak ada keberkahan dia. Ngapain dia hadir majelis lagi? Nggak ada keagungan pada dirinya, tidak ada rasa hormatnya kepada gurunya, nggak usah, capek-capek dia belajar. Dan disinilah terkadang bagi kita, ya, keberkahan ilmu itu hilang. Guru menjadikan objek ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah yang paling besar adalah menghibahi guru. Ya, kan dialah orang yang telah memberikan kita ilmu, menyelamatkan kita yang tadinya kita tidak tahu, kita sekarang sudah tahu. Ini perlu kita perbaiki ini. Anda ada settingan yang salah kali ya, perlu diformat ulang. Harus diformat ulang. Diinstal ulang. Kayak komputer. Dihilangkan virus-virus yang ada dalamnya supaya dia sebab ada virus berontok pada zaman dahulu. Bagaimana virus berontok ini? Saya sering mengatakan kayak begitu. Data antivirus dia memprotek diri. Bagaimana cara memprotek dirinya? Itu syubhat. Sebenarnya yang disampaikan itu benar, tapi dia karena datangnya dari orang yang dia anggap bla bla, lalu oh ini adalah syubhat. Jadi memprotek diri, nggak mau nerima. Ya, ini susah. Khawatir keberkahan ilmu itu hilang. Ya, jadi kalau itu yang dimaksud tadi, ada mudir yang mentahdir guru, maka saya rinci. Kalau guru yang dimaksud adalah bawahan dia, maka ada kesalahannya, ya.
Nah ini guru si mudir, berarti benar bagian yang kedua. Jadi ini dari nol diajar oleh gurunya, sudah menjadi dia ditunjuk jadi mudir. Setelah menunjuk mudir, gurunya yang ditahzir. Wah, ini durhaka namanya ini. Ya. Saat kita mendengar kajian rutin ba'da subuh, mana yang lebih utama, zikir pagi, mendengar kajian rutin? Makna dari zikir pagi itu, apakah memang harus setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari? Enggak. Setelah terbit matahari sampai di antara aqwalul ulama adalah mulai dari setelah sholat subuh sampai sebelum tergelincir matahari. Waktu duha pun boleh kita berzikir tadi. Adapun zikir sore mulai dari setelah sholat sholat asar sampai malam. Karena malam masih masak, masih sore, petang. Ya, dulu bahasa kita berita petang. Berita petang itu apa? Ya, berita malam itu adalah berita petang. Ya, nah masih zikir sore masih bisa berlanjut setelah maghrib, berlanjut setelah isya, itu masih kalau seandainya kita tak sempat sebelum terbenam matahari. Begitu juga ketika kita mendengar sebelum tidak sempat berzikir sebelum terbit matahari, setelah terbit matahari. Oh, saya mau menggabungkan sambil mendengar dia berzikir. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh. Ya. Apalagi depan guru, dia komat kamit, guru menjelaskan, ini orang ini komat kamit apa ini gitu ya. Ya seakan-akan tidak menghargai guru. Sudah, nanti kita berzikir setelah terbit matahari atau setelah selesai kajian. Berapa rakaat sholat duha yang paling afdal? Minimal 2. Ya, yang afdal itu dia ada 4, 2, 4, 6, 8. Ya. Adapun orang yang biasa sholat malam dan dia biasa sholat malam 11 rakaat, ternyata malam itu dia tidak sempat, mungkin sakit, mungkin lupa, mungkin apa keadaan, maka dia qadha sholat malamnya di waktu duha tambah 1 rakaat. Berarti dia mengerjakannya berapa? 12 rakaat. Saya lupa gimana yang lebih afdal, entah 6, saya lupa. Mungkin silakan dirujuk kembali. Saya tidak ingat nih. Assalamualaikum dari pemirsa Radio Day FM dari Padang. Oh, ini dari Padang. Apakah tercela jika seorang laki-laki sering terharu dan menangis karena ingat dengan Allah atau Rasul? Karena terkadang laki-laki gengsi untuk menangis. Tidak tercela. Itu menunjukkan hatinya lembut. Kalau dia ingat Allah, dia menangis gitu ya. Dia ingat Rasulullah, gimana perjuangan Rasulullah, ya, petua-petua Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Dia nangis rindu dengan Rasulullah. Ya, ini menunjukkan hatinya lembut insyaallah taala. Apabila kita sedang masbuk, kemudian ada orang yang baru datang menepuk pundak kita untuk bermakmum, apa yang harus kita lakukan? Ngobrol, jangan ikuti. Ya, salah lah, nggak bisa. Biar aja kita sholat sendiri. Ya, biar aja kita sholat sendiri. Jangan kita keraskan bacaan. Ya, akhirnya dia belakang bingung sendiri. Ini jadi imam atau enggak nih ya? Kok enggak ada takbirnya? Karena Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam salah satu fatwa beliau mengatakan bahwa makmum tidak boleh menjadi imam kecuali ada delegasi dari imam. Nah, orang masbuk dia adalah makmum. Setelah imam selesai, dia sholat sendirian, masih berstatus makmum dia.
Karena dia melanjutkan status awalnya dia masuk itu makmum. Berbeda dengan seorang, dia sholat sendirian dari awal. Maka dia bisa kita jadikan sebagai imam. Ya? Sebagaimana Rasulullah sholat sendirian dalam tahajud, datang Ibnu Abbas. Atau ada satu orang sholat sendirian, karena dia terlambat sholat subuh, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah nih? Kata Nabi. Lalu ada di antara yang sudah selesai sholat, dia berdiri menjadi makmum bagi orang tadi. Yang tadinya dia sholat sendirian, pahalanya satu, ketika masuk satu lagi sholat, menjadi sholat berjamaah. Maka pahala orang tadi yang tadinya satu mendapat jadi 27. Seakan-akan orang yang bergabung tadi bersedekah kepada orang yang sholat sendirian sehingga menjadikan sholatnya bernilai tinggi. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang menepuk pundak kita, diam aja. Ya. Jangan juga bilang ketika kita bacaan ya biasa aja. Ya, bingung juga nih. Buya, ada dai kondang yang membolehkan qada salat wajib yang ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Bagaimana? Adakah dalilnya, Buya? Kita perlu ketahui mengqada salat. Ada namanya qada salat al-fawaid. Fa'idah, salat al-fa'idah. Mengqada salat yang terlewatkan. Dalam hal ini berdasarkan dalil adalah salat yang terlupa atau yang tertidur. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Baik. Lalu bagaimana dengan solat orang yang sengaja tidak solat dahulunya? Waktu dia muda. Apakah dia qadha? Menurut mazhab Syafi'i, ya. Ya. Menurut mazhab Syafi'i, ya. Ada. Lalu yang benar mana? Ya. Yang benar menurut dalil-dalil tidak perlu diqadha. Sebab kalau ada qadha, orang akan salat dia, besoklah. Besok saya qadha. Saya penting dulu sekarang ni. Dan besok saya qadha. Di antara syarat sah salat adalah salat pada waktunya. Ya. Jadi ketika salatnya tidak pada waktunya, tidak terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak sah. Ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bisa mengqadha, ya, karena dia menurut mazhab. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang menyebabkan mereka mengatakan bahwa bolehnya mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja adalah hadis yang tadi. Ya, siapa yang tertidur atau dia lupa, tertidur di sholat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat apabila dia ingat. Argumentasinya, yang ini saja ada alasan tertidur atau lupa diqadha, apalagi yang tidak punya alasan, yang sengaja dia tinggalkan, yang kewajiban itu masih ada pada dirinya, gitu. Ya, ini diantara bentuk argumentasinya. Ya, kalau kita memahami karena dia sudah di luar dari syarat, tidak terpenuhinya syarat. Ya. Lalu bagaimana kita bisa memahami yang tadi hadis ini? Ulama mengatakan waktu sholat orang yang tertidur atau yang lupa, waktu dia ingat itulah waktunya. Waktu syariat dia sholat, mengerjakan sholat. Sholat isya dia lupa. Misalkan dalam keadaan tertentu, ada anaknya sakit, diantar ke rumah sakit. Karena sudah biasa sholat ke masjid, seakan-akan dia rasa sudah sholat gitu. Nah, waktu duha dia ingat, tadi malam pun tidak sholat dia, misalkan.
Sholat isya. Oh iya, tidak bisa. Dia pergi berwudu, kemudian dia sholat isya di waktu dia ingat tadi. Walaupun di waktu dua. Jangan tunggu dulu. Oh iya, nantilah saya sholat isya nanti. Enggak. Pada saat dia ingat. Ya wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.